Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku yang di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melangsungkan aktivitasnya di rumah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Materinya masih tentang gerak ya. Namun hari ini kita akan lanjutkan pada submateri lain, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama kita bahas di sini yaitu tentang gaya. Gaya ini kalau diartikan secara sederhana itu diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Contohnya, kita mendorong mobil ataukah menarik gerobak, itu termasuk kita melakukan yang namanya gaya. Nah, secara lengkapnya berikut definisi gaya ya. Jadi gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda yang lain. Nah, intinya itu gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, di sini gaya secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya gaya sentuh. Yang mana dibilang dengan gaya sentuh? Gaya sentuh ini adalah gaya yang bekerja pada benda dengan bersentuhan langsung pada bendanya. Contoh tadi yang saya sebutkan, ketika kita mendorong, baik ke mendorong mobil, mendorong tembok, ataukah mendorong meja, itu kita bersentuhan langsung dengan benda yang kita dorong. Makanya itu dikatakan sebagai gaya sentuh. Nah, ketika kita mendorong, ada gaya yang bekerja di situ. Ada lagi namanya gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh otot-otot tubuh. Kemudian apa lagi contohnya gaya sentuh? Ada namanya gaya gesek. Yang mana ini gaya gesek? Ketika kita berjalan ya, ada gesekan antara kaki dengan lantai, ataukah gesekan antara kaki dengan jalan. Kira-kira bagaimana kalau tidak ada gesekan? Kita tidak mudah akan berjalan di jalan. Karena apa? Itu akan licin, makanya ada namanya gaya gesek. Nah, selain dari gaya sentuh, ada kebalikannya ya. Ada yang dikatakan sebagai gaya tersentuh. Nah, sesuai dengan namanya, ini gaya bekerja tanpa bersentuhan langsung dengan bendanya. Salah satu contohnya itu adalah gaya gravitasi. Bagaimana itu gravitasi? Kita ambil contoh, coba jatuhkan buku di ketinggian tertentu atau apalah. Sesuatu yang kita jatuhkan itu pasti akan jatuhnya ke bawah, bukan jatuhnya ke atas. Karena apa? Karena di bawah itu ada namanya gaya tarik bumi, atau lebih dikenal dengan gaya gravitasi. Nah, pertanyaannya, apakah dia menyentuh bendanya? Tidak. Makanya dia digolongkan sebagai gaya tak sentuh. Oke, jadi itu saja pembahasan singkat tentang gaya ya, karena saya tidak akan berlama-lama menjelaskan di sini. Saya minta anak-anakku di rumah bisa mengembangkan materi yang saya sampaikan ini. Nah, selanjutnya saya akan lanjut di pembahasan keduanya ya, karena ada ya, dua yang kita bahas ini hari, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi kedua tentang hukum Newton. Nah, sesuai dengan namanya, hukum Newton. Newton ini merupakan nama ilmuwan yang menemukan tentang hukum ini. Nama lengkapnya itu adalah Sir Isaac Newton. Dia ini adalah ilmuwan yang berasal dari Inggris. Ada 3 hukumnya yang terkenal ya. Ada namanya hukum pertama Newton, yang kedua hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Kita bahas satu persatu ya.
Kita bahas dulu yang pertama, yaitu hukum pertama Newton. Nah, apa bunyi dari hukum pertama Newton ini? Coba kita simak. Bila jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda pasti dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, bagaimana cara memahami dari konsep hukum pertama Newton ini? Saya ambilkan contoh ya. Ketika anak-anakku meletakkan buku di atas meja, bukunya ini tidak akan bergerak kalau kita tidak memberikan dorongan atau tarikan, atau mungkin ada gaya lain selain daripada tarikan atau dorongan yang kita berikan. Selama tidak ada gaya, maka buku itu tidak akan pernah bergerak atau berpindah dari tempatnya. Nah, kemudian bagaimana kalau benda yang bergerak? Kalau benda yang bergerak kemudian tidak ada gaya yang bekerja kepadanya, maka benda itu tidak akan pernah berhenti. Ini maksud dari hukum pertama Newton ini. Nah, secara matematis, ini dituliskan dengan rumus sigma F sama dengan 0, atau jumlah gaya sama dengan 0. Ini berakibat pada benda yang diam dan benda yang bergerak lurus beraturan, atau disingkat dengan GLB. Apa contohnya ini hukum pertama Newton? Mungkin kalian bisa merasakan ya. Ketika kita pertama kali naik motor, motornya kan dalam keadaan diam. Pada saat pertama kita nyalakan motor, kasih jalan motor, biasanya itu kita akan terdorong ke belakang. Beda halnya kalau kita akan berhenti, apalagi kalau kita berhenti mendadak. Kita serasa akan terlempar ke depan. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini ada penjelasannya. Bahwa sifat benda untuk mempertahankan keadaannya yang diam tetap diam. Yang bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan. Ini disebut sebagai inersia benda, atau juga disebut dengan kelembaman. Kelembaman ini kalau mau dipahami bahasanya itu adalah kemalasan. Seperti yang saya contohkan tadi. Pada saat kita pertama akan melaju dengan kendaraan kita, atau saya ambilkan contoh motor kita, biasanya kita itu akan terdorong ke belakang. Kenapa demikian? Karena pertama dalam keadaan diam, tiba-tiba dipaksa untuk bergerak, maka kita akan terdorong ke belakang. Sama halnya kalau kita tiba-tiba berhenti. Ketika tiba-tiba berhenti, kita itu serasa ingin terus bergerak. Makanya ketika tiba-tiba berhenti, kita serasa akan terlempar ke depan. Kemudian, lanjut, sifat lembam benda adalah sifat mempertahankan keadaannya, yaitu keadaan tetap diam atau keadaan tetap bergerak beraturan. Oke, kita lanjut di hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Atau biasa dituliskan dengan rumus, percepatan sama dengan jumlah gayanya dibagi dengan massa. Atau bisa juga diubah rumusnya, jumlah gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Ataukah dituliskan dalam simbol A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, lanjut saja, kita lanjut ke hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini biasa lebih dikenal dengan hukum aksi reaksi, yang mana apabila kita melakukan aksi maka ada timbul namanya reaksi. Nah, bunyinya seperti ini. Jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain,
maka benda yang dikenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan. Oke, itu saja. Silakan aku kembangkan materinya. Dan untuk selanjutnya silakan aku kerjakan tugasnya satu nomor saja ya. Jadi tuliskan bunyi hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton, serta berikan masing-masing satu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya saya tidak jelaskan tadi ya. Saya inginkan anak-anakku bisa mengembangkan materinya sendiri, cari di Google tentang contoh-contoh daripada penerapan hukum pertama Newton ini, hukum kedua Newton ini, dan hukum ketiga Newton. Mungkin sekian dari saya. Tetap semangat belajarnya ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.